kabar? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas Human Resource Procurement atau pengadaan sumber daya manusia. Jadi kalau berbicara tentang human resource atau sumber daya manusia, maka kita akan membahas orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Pekerja merupakan aset penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengadaan pekerja yang kompeten dan berkualitas akan mencerminkan keberhasilan organisasi dalam meraih tujuannya. Pengadaan pekerja perlu dilakukan dengan cermat jika suatu organisasi ingin memastikan target-target tujuannya tercapai. Manajemen sumber daya manusia harus mampu mengelola pekerja yang tepat untuk mengisi posisi-posisi tertentu dalam kerangka memastikan ketercapaian tujuan organisasi. Organisasi harus betul-betul selektif dalam memilih para calon pekerja. Dalam merekrut pekerja, organisasi harus melihat secara komprehensif dan menyeluruh. Tidak hanya mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan saja. Sebab pekerja yang terlihat mampu dan terampil belum tentu menjanjikan produktivitas kinerja yang baik, apalagi kalau moral kerja, integritas, loyalitas, dan kedisiplinannya rendah. Di sisi lain, pekerja yang kurang cakap dan tidak terampil juga bisa mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu meskipun ia memiliki semangat kerja dan loyalitas yang tinggi. Jadi sekali lagi harus diingat bahwa proses pengadaan pekerja tidak boleh dilakukan asal-asalan. Mengapa? Karena pekerja yang handal dan berintegritas adalah motor penggerak keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas kerangka kerja dari pengadaan sumber daya manusia, yang berarti kita akan membahas proses pengadaan sumber daya manusia. Dalam proses pengadaan ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain peramalan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kita akan mulai dengan peramalan. Sesuai dengan judulnya, peramalan sumber daya manusia adalah meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Kita harus mengetahui berapa banyak dan bagaimana kemampuan sumber daya manusia yang ada di tiap departemen untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang disebut dengan employee requisition atau permintaan pekerja. Permintaan tambahan pekerja ini diajukan oleh bagian yang membutuhkan ke bagian sumber daya manusia atau yang kita kenal dengan HRD. Jadi secara sederhana, peramalan adalah proses meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa depan. Ada dua fungsi peramalan. Yang pertama adalah untuk membantu merencanakan persiapan dan kesiapan pekerja sedini mungkin dalam menghadapi tantangan masa depan. Kedua adalah untuk memprediksi dan menetapkan kriteria, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi pada masa depan. Selanjutnya kita masuk pada tahap proses pengadaan, yaitu rekrutmen atau penarikan. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan mempelajari kemampuan, keahlian, dan pengetahuan mereka dengan kesesuaian kebutuhan
kebutuhan organisasi. Pada tahap ini, kita harus mengetahui berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang dibutuhkan organisasi. Proses rekrutmen sangat erat kaitannya dengan jumlah pelamar. Kita akan mengundang sebanyak mungkin pelamar yang kemudian kita masukkan dalam pool of applicants. Ada dua sumber rekrutmen, internal maupun eksternal. Internal dapat dilakukan dengan yang pertama, mencari calon dari dalam yang kemampuan keterampilannya dan karakternya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Kebaikan sumber internal ini bisa menjadi faktor meningkatkan employee engagement atau keterikatan pekerja terhadap organisasi. Selain itu juga meningkatkan semangat untuk lebih produktif lagi karena ada kesempatan untuk mengembangkan karir mereka. Kelemahan sumber internal memicu kosongnya posisi tertentu. Bukan tidak mungkin jika pekerja direposisi ke jabatan kerja yang baru, maka posisi sebelumnya akan menjadi kosong. Sehingga hal ini membuat bagian HRD bekerja dua kali karena harus melakukan rekrutmen kembali untuk mencari kandidat baru sebagai pengisi posisi kosong tersebut. Sedangkan dari eksternal dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama, memasang iklan lowongan kerja, kemudian bisa juga bekerja sama dengan agen penyedia tenaga kerja, bisa juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, atau bekerja sama dengan lembaga pemerintahan. Dalam hal ini misalnya dengan kementerian atau dinas tenaga kerja. Kebaikan sumber eksternal. Yang pertama, membuka kesempatan bagi pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, membuka kesempatan untuk memperoleh pekerja yang terbaik dari yang terbaik. Yang ketiga, membuka masuknya ide-ide baru. Yang keempat, dapat melakukan seleksi secara objektif. Yang kelima, lebih mudah dan cepat daripada memberikan pelatihan. Sedangkan kelemahan-kelemahan sumber eksternal, yang pertama, pelamar tidak dikenal sehingga sulit mendapatkan informasi yang benar dari pelamar. Yang kedua, tidak berpengalaman mengenai pekerjaan atau organisasi saat ini. Yang ketiga, perilaku dan kinerja yang mungkin berubah. Keempat, membutuhkan pengadaan yang cukup besar. Yang kelima, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengetahui integritasnya. Dengan tersedianya calon tenaga kerja, selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup memadukan keinginan pelamar dengan keinginan dan tujuan organisasi. Tujuan diadakannya seleksi pelamar adalah untuk yang pertama, menjamin agar organisasi memiliki pekerja yang tepat untuk menempati posisi yang tersedia. Yang kedua, memastikan efisiensi dan efektivitas investasi modal manusia. Yang ketiga, mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan posisi yang tersedia.
Perlu diingat bahwa proses seleksi adalah proses mereview pelamar yang disesuaikan dengan deskripsi dan spesifikasi kerja yang dibutuhkan. Untuk melakukan proses seleksi, perlu untuk menentukan alat tes apa yang akan kita gunakan. Ada beberapa tes yang dapat kita lakukan. Yang pertama, aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk melihat kemampuan pelamar dan melakukan pekerjaan dan bagaimana pelamar bereaksi terhadap suasana kerja. Yang kedua, dapat juga digunakan knowledge test, yaitu tes untuk melihat kemampuan teknis dan profesional seseorang pada suatu bidang tertentu. Setelah melalui serangkaian tes, selanjutnya dapat dilakukan interview. Melalui interview, kita dapat menggali informasi lebih dalam lagi untuk mengetahui kualifikasi pelamar. Interview dapat dilakukan one-to-one, tetapi kalau pesertanya banyak, kita juga dapat melakukan group interview. Dalam melakukan seleksi, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Pertama, seleksi harus berpedoman pada analisis jabatan. Dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan hasil dari analisis jabatan, tercantum rincian dan tugas tanggung jawab serta kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar. Oleh karena itu, deskripsi dan spesifik jabatan harus dijadikan pedoman dalam menyeleksi pekerja agar efektivitas pelaksanaan seleksi dapat dijamin keberhasilannya. Tanpa berpedoman pada analisis jabatan, kemungkinan besar seleksi yang dilaksanakan bertendensi tidak akan berhasil dalam menentukan dan memilih sumber daya manusia sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, seleksi harus efektif dan efisien. Proses seleksi harus dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana, waktu, dan juga rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam melaksanakan seleksi agar sesuai dengan biaya dan anggaran yang tersedia, namun tetap efektif dalam memilih sumber daya manusia yang tepat. 3. Seleksi harus berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan kebutuhan jumlah sumber daya manusia, terpetakan jumlah sumber daya manusia untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Apabila SDM yang dibutuhkan belum terpenuhi, maka dapat dilakukan seleksi ulang sampai mendapatkan calon pekerja yang diinginkan. Keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, misalnya dalam melarang untuk mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tenaga kerja anak-anak. Seleksi juga memperhatikan etika dan norma agama dengan menyesuaikan pada kondisi adat istiadat setempat. Kelima, seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Objektivitas dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi tumpuan harapan bagi pelamar, karena dengan cara demikian kepuasan dan keberhasilan dalam seleksi akan dirasakan dengan penuh kebanggaan. Para penyeleksi jujur dalam bertindak terhadap semua pelamar tanpa membedakan orang dan tidak menyembunyikan sesuatu yang dianggap merugikan pelamar atau menguntungkan segelintir pelamar yang dibantunya. Setelah proses seleksi,
Tahap terakhir adalah penempatan sumber daya manusia sebagai final employment decision. Tahap ini adalah menentukan siapa yang akan dipilih untuk bergabung menempati posisi tertentu setelah melalui tahapan proses seperti yang sudah saya jelaskan. Penempatan sumber daya manusia adalah proses menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat agar memperoleh prestasi kerja yang optimal. Prinsip yang perlu dilakukan dalam hal penempatan karyawan adalah the right man in the right position. Hal ini dimaksudkan agar penempatan karyawan yang dilakukan menjadi efektif dan pelaksanaan kerja dapat mencapai hasil yang memuaskan. Penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan berdasarkan azas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Secara sederhana, tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, internal maupun eksternal, sehingga memungkinkan akan terjaring calon pekerja dengan kualitas tertinggi dan yang terbaik untuk menduduki posisi yang tepat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sekian pertemuan kali ini. Salam pintar.